Pace ini. Halo guys, kita tahu bahwa Tuhan menciptakan bumi ini indah, megah, dan baik adanya. Salah satu ciptaan itu ialah tanah, tempat kita berpijak. Tanah tempat kita berpijak memberikan kita berbagai macam kemudahan dengan fungsinya yang beraneka ragam. Tanah merupakan media bagi tanaman untuk bertumbuh dan berkembang sehingga kita dapat menikmati hasil dari tanaman tersebut. Contoh nyatanya adalah oksigen yang kita hirup sehari-hari. Tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik karena dalam tanah tersebut tinggal dan hidup berbagai macam mikroorganisme. Contohnya bakteri, jamur, dan sebagainya. Selain itu, tanah juga merupakan media untuk resapan air. Tanah ini juga berfungsi sebagai bagi kita menanam tumbuhan, dan begitu juga bisa menjadi kita membangun perumahan dan sebagainya. Saudara-saudara, bumi telah memberi kita segala sesuatu yang baik. Tanah menumbuhkan segala tumbuhan yang memberikan kita makan. Tetapi kita manusia, apakah yang telah kita lakukan? Apakah kita berterima kasih? Tidak. Kita justru punya kecenderungan untuk merusak lingkungan, merusak tanah yang telah memberi kita makanan. Di sini saya akan menunjukkan sedikit contoh betapa buruknya tingkah laku kita manusia. Ini adalah tanah yang begitu kotor dan tidak mungkin dapat berkembang lagi karena telah diisi oleh tanah. Yang terjadi adalah bahwa tanah rusak dan mikroorganisme tidak akan bisa berkembang lagi di dalamnya. Jadi, kita layak bertanya, apakah kita masih akan melakukan hal ini? Apakah kita akan tetap merusak tanah? Di sini di sekitar lingkungan masyarakat, di sini perkampungan, kita akan mencoba bertanya apa tanggapan masyarakat tentang sampah yang merusak tanah. Hai teman-teman, kita ketahui bahwa tanah adalah bagian penting kehidupan kita dan banyak hasil yang kita dapatkan melalui tanah. Namun, tanah itu sudah banyak dicemari oleh sampah-sampah dan mungkin berdampak dengan hasil kebun dan pertanian. Di sini saya bersama dengan Bapak Gultom ingin berdiskusi tentang tanah yang ada di wilayah ini. Selamat siang Bapak Gultom. Selamat siang brother. Kita ketahui bahwa kebun kita ini Pak membutuhkan tanah yang baik, tanah yang bagus supaya hasilnya juga melimpah. Menurut pandangan Bapak, sejauh ini bagaimana kondisi tanah di wilayah ini? Sejauh saya ketahui brother, kalau wilayah perkebunan di Nagauta ini masih lumayan subur lah brother. Oke, terima kasih Pak. Selalu kita ketahui dan sejauh pengamatan kami tadi, banyak sampah yang dibuang begitu saja di wilayah kebun ini. Dan mungkin itu ada dampaknya dengan kelapa sawit kebun ini. Jadi menurut pandangan Bapak, apa dampak yang mungkin sangat tampak sekali akibat sampah ini yang dapat membuat tanah tidak baik lagi? Seharusnya brother, seumpama ada sampah itu ya digunakan sebagai pupuk organik contohnya. Bisa ditanam, akhirnya suatu saat ya dia didaur ulang, bisa digunakan untuk kesuburan tanah, terutama ya tanaman-tanaman muda, daripada lebih banyak menggunakan pupuk-pupuk organik, pupuk-pupuk pestisida seperti itu brother. Nah mungkin ada
supaya lebih banyak kita yang mengetahui, supaya menjaga lingkungan kita, menjaga kebun-kebun kita, dan tanah kita juga tetap terjaga baik. Mungkin ada yang dapat disampaikan Bapak kepada teman-teman sekalian mengenai bagaimana supaya menjaga lingkungan kita tetap baik. Nah, itulah Frater, contohnya ya, kalau ada sampah jangan dibuang sembarangan tempat. Nah, kalau bisa dipisahkan, kalau plastik disatukan jadi plastik, baru pupuk sampah-sampah yang lain bisa didaur ulang, digunakan menjadi pupuk. Nah, itulah Frater seperti yang saya katakan tadi. Baik, terima kasih Pak Gultom atas waktunya. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Sekian teman-teman sekalian perbincangan saya dengan Bapak Gultom. Seperti sudah kita ketahui, hendaknya kita menjaga lingkungan ini, menjaga tanah kita, tempat kita berpijak. Sebab inilah hadiah Tuhan kepada kita untuk kita jaga dan untuk kita jaga kelestariannya. Sekian, Pak Ceben. Halo teman-teman, sekarang saya lagi berada di lingkungan di sekitar ya, dan bersama dengan ibu-ibu yang tinggal di kampung ini. Begitu kan, Bu? Iya. Begini, Bu. Seperti yang kita lihat kan, masih banyak sampah-sampah yang kita lihat bertebaran, misalnya di depan rumah kita pun begitu. Di pasar-pasar ini, di jalan-jalan raya ini. Nah, bagaimana tanggapan ibu-ibu sekalian mengenai tindakan ini? Silahkan. Ya kalau bisa ditegur supaya lingkungan kita sehat, bersih, rapi, bersih, jauh dari penyakit. Nah, Ibu, terima kasih. Jadi mengenai apakah baik untuk kita, bagaimana dampaknya nanti untuk kita, untuk ya untuk umat manusia yang tinggal di sini lah begitu. Kalau dampaknya ya tidaklah dampak buruk lah bagi kesehatan kita. Contohnya begitu. Contohnya sampah-sampah itu harus maunya dibuang pada tempatnya supaya jangan mengganggu kesehatan, udara yang segar, dihirup dengan udara yang segar, jauh dari sampah-sampah yang bau gitulah. Berarti dari pendapat Ibu, nanti misalnya kalau ada sampah bertebaran di mana-mana, itu akan mengundang penyakit begitu ya, Bu, ya? Iya. Kita akan ya terjangkit penyakit yang tidak baik begitu lah Iya. intinya. Nah, Ular inilah ini. baik, terima kasih, Bu. Lalu bagaimana, apakah ada yang Ibu ingin beritahukan kepada semua orang atau memberikan ya pendapat supaya lingkungan kita ini bersih begitu? Apakah ada yang Ya ingin kalau supaya- bisa adalah digerakkan, istilahnya gimana caranya untuk mengapakan semua kebersihan, terutama di kampung ini lah. di buat tempat sampah begitu ya? Iya, maunya adalah tempat sampah untuk macam yang di jalan-jalan besar sana, ada spesial tong sampah. Nah, supaya orang pun tahu, oh ini tempat sampah. Lalu lingkungan itu bersih dan sehat. Baik, Bu, terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Nah teman-teman, seperti yang telah kita dengarkan tadi dari pendapat ibu-ibu ini, bahwa ternyata sampah itu membuat kita ya menjadi penyakitan begitulah. Kalau kita membuang sampah sembarangan, lingkungan kita tidak bersih dan kita juga terkena penyakit. Maka untuk itu, seperti yang diharapkan oleh ibu tadi, mari kita membuang sampah pada tempatnya. Atau bisa kita mendaur ulang supaya sampah tidak bertebaran di mana-mana.